Shalom, selamat pagi. Kembali kita bersekutu dengan Tuhan pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tidak ada lagi penghukuman. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seseorang yang didakwa dengan hukuman pidana karena telah terbukti melakukan kesalahan, tentu ia akan gelisah, tidak tenang, bahkan cemas. Namun jika dengan tiba-tiba sang hakim merubah keputusannya dengan menyatakan bebas dari segala dakwaan, tentu hatinya akan sangatlah penuh dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini menegaskan bahwa jikalau kita berada di dalam Yesus Kristus, artinya percaya dan menyatu dengan Tuhan, maka status atau tuduhan dakwaan yang dihadapkan kepada kita akan mendapatkan vonis yang bebas. Status kita sebagai pendosa di hadapan Tuhan akan dibenarkan. Tidak ada lagi vonis bersalah, tidak ada lagi ancaman hukuman kekal karena dosa, sebab Yesus telah membayar lunas hukuman itu di kayu salib dengan darahnya yang kudus. Dengan kata lain, kita sudah diselamatkan bukan karena usaha kita, melainkan karena anugerah Tuhan semata. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini juga merupakan janji mutlak bagi orang-orang percaya bahwa tidak ada lagi hukuman karena kita sudah dibenarkan oleh kasih karunia, bukan karena usaha kita semata. Tentu orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus, dia tidak akan menerima hukuman lagi. Inilah yang disebut dengan istilah akta bebas dari Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, satu syarat kita agar bebas dari hukuman itu, yaitu tetap hidup dan menyatu di dalam iman percaya kepada Tuhan. Maka sebagai orang yang telah dibebaskan dari segala hukuman, kita akan hidup selalu menurut roh, bukan lagi menurut daging. Hidup di dalam Roh Kudus berarti kita menjalani kehidupan sehari-hari ini dengan kesadaran, dengan bimbingan daripada kuasa Roh Kudus. Dibimbing dan dikendalikan oleh Roh, bukan lagi dikendalikan oleh kedagingan atau ego. Sekalipun memang keberadaan kita masih berada di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang yang telah menerima pembebasan dan bimbingan daripada Roh Kudus tidak lagi hidup menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging selalu mengajak kita jauh dari Tuhan. Bahkan bisa melupakan Tuhan.
melainkan memberikan hidup dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya akan memberikan kekuatan untuk melawan dosa dan maut. Dengan demikian, kita tidak lagi jatuh ke dalam dakwaan hukuman. Jadi firman Tuhan hari ini merupakan jaminan sukacita kita saat menghadapi tuduhan atau dakwaan dari iblis atau dari rasa bersalah. Ingat, kita adalah milik Tuhan. Secara ringkas sebagai umat Tuhan atau sebagai warga gereja, kita adalah persekutuan orang-orang yang sudah ditebus dan milik kepunyaan Allah. Maka sebagai milik kepunyaan Yesus atau Allah, marilah kita menjadi orang-orang yang berharga. Jagalah terus jati diri sebagai milik kepunyaan Allah dengan menjauhkan diri dari kehidupan yang selalu dikuasai oleh kedagingan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau telah menyelamatkan dan membenarkan kami. Bukan karena kami telah layak dibenarkan dan diselamatkan, tapi itu semua karena kasih karunia Tuhan semata kepada kami. Engkau telah menganugerahkan penebusan dengan cuma-cuma kepada kami, sehingga kami tidak lagi berada di dalam hukuman daripada Tuhan. Tuhan mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, agar kami mau dipimpin, dibimbing oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kami untuk senantiasa hidup di jalan Tuhan sebagai respon kami atas karya penyelamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hari ini setiap aktivitas umat Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, mereka jalani, Tuhan yang memberkati. Berkati seluruh jemaat Tuhan agar selalu hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati.